Shalom, sahabat Tuhan. Jumpa kembali dalam Few Minutes with God. Saat ini saya di dalam Rawapening. Rawapening itu dalam Kabupaten Semarang, ya, tepatnya di Kota Ambarawa. Dan sebentar lagi saya akan melakukan renungan singkat bagi sahabat Tuhan, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali saya Samuel Effendi dalam acara Few Minutes with God. Saya percaya saat ini Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu berada, sahabat Tuhan berada, saya percaya Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara mengapa anak-anak Tuhan ataupun mengapa kita sebagai manusia harus mengalami suatu proses dalam kehidupan kita. Tentunya proses itu proses yang mungkin yang kita boleh rasakan, proses yang membuat kita menderita, suatu proses yang dimana terkadang tidak kita kehendaki. Tapi itulah yang harus terjadi, sahabat Tuhan, di mana kita percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu luar biasa, melebihi dari segala ujian, cobaan apapun. Ya, mari kita buka dulu satu ayat. Mengapa Tuhan mengizinkan suatu proses terjadi dalam kehidupan kita? Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan ya Bapak Ibu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita semua jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tidak ada satu manusia pun yang ingin mengalami proses Tuhan. Tetapi tentunya kita harus percaya bahwa proses itu harus terjadi di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena kita saat ini hidup dalam kedagingan. Kita tahu terkadang hidup kita penuh dengan rasa keinginan, ya. Bukan rasa kebutuhan, tapi rasa keinginan. Keinginan itu berasal daripada kedagingan kita sendiri. Dan kita tahu Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dan di mana Tuhan menyediakan tempat surga bagi kita semua, rumah yang kekal bagi kita semua, kita harus dibentuk oleh Tuhan untuk kita bisa memasuki surga bersama Yesus. Maka dari itu kita harus dibentuk dan diproses Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah alasan yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa, itulah alasan kenapa Tuhan mengizinkan proses untuk memisahkan kita benar-benar, untuk memisahkan pribadi kita benar-benar untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Maka dari itu percayalah, bila mana saat ini mengalami proses kehidupan yang membuat kita menderita, kita suka. Saya pun sering Bapak Ibu sampai hari ini, saudara-saudara sekalian, mengalami suatu proses dalam kehidupan saya. Sungguh sangat luar biasa. Sehingga saya sering bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Juga di saat pandemi seperti ini, banyak orang yang mengalami tekanan. Tapi itulah yang harus kita jalani. Percayalah bahwa dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Karena semua itu ujian terhadap iman kita. Banyak sekali ya figur-figur di dalam kitab Perjanjian Lama kita tahu. Ya. Contohnya Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel oleh Nabi Samuel itu di umur 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Untuk dia menjadi raja bangsa Israel secara seutuhnya dan resmi,
Di umur 30 tahun Daud baru menjadi raja. Bayangkan, ada 15 tahun Tuhan proses sebelum Daud menjadi raja. Dikejar-kejar oleh mertuanya Saul untuk dibunuh. Dia lari kemana, dia lari ke sini, dia harus melawan Goliat dengan imannya. Bayangkan, 15 tahun bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Kita lihat lagi, Musa, tahu ya, Musa 40 tahun dia lari dalam pengasingan. Dan 40 tahun juga Musa harus mengalami ujian dan proses Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian. Itu pun kita tahu, tanah perjanjian itu Musa tidak pernah sampai ke tempat itu. Bayangkan 80 tahun Musa diproses oleh Tuhan. Dan Yusuf, Bapak itu tahu Yusuf? Yusuf pada waktu pertama kali bermimpi bahwa dia seperti bulir gandum dan bulir-bulir yang lain tunduk kepada dia, itu pada waktu umur 17 tahun. Selama 13 tahun kemudian dia baru diangkat menjadi Perdana Menteri dari Mesir, tangan kanan seorang Raja Firaun. 13 tahun Yusuf banyak mengalami proses, dari dibuang oleh kakaknya, saudara-saudaranya, dijadikan budak, dimasukkan ke penjara, difitnah dan sebagainya. Kita tahu semua itu bukan proses. Tapi satu hal yang saya tahu, semua kejadian itu membuat mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Mereka menuai dari apa yang mereka tabur. Yaitu mereka menjadi bangsa yang besar, orang-orang besar, orang-orang yang dikenal dan dicatat di dalam Alkitab. Banyak sekali yang lainnya yang tidak perlu saya ceritakan. Anda bisa baca sendiri dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan di Perjanjian Baru pun Rasul Paulus diproses oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu hal agar dia terus menjadi sempurna untuk menginjili, untuk mengabarkan firman Tuhan kepada kita semua. Jadi proses itu harus kita alami Bapak Ibu. Memang suka atau tidak suka, kita harus dibentuk oleh Tuhan. Memang sakit dan memang mungkin tidak mau yang kita ingini. Tapi percayalah, proses itu akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Kita akan belajar kenapa harus kita diproses oleh Tuhan. Yang pertama, yang Tuhan mau adalah apa? Untuk kita semakin dekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita buka dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika kita putus harapan, ketika kita lemah, tentunya kita akan selalu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan permohonan yang luar biasa. Jadi proses itu, ujian, cobaan yang harus kita alami untuk kita menjadi dekat kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana proses itu terjadi dalam hidup kita? Alasan Tuhan adalah yang kedua, untuk apa? Membentuk karakter Kristus di dalam kita. Yang tadi pertama saya sampaikan ya, ingat, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di dalam rumahnya yang kudus. Nah, untuk memasuki rumah kudus, rumah Tuhan, untuk kita memasuki kehidupan kekekalan bersama Tuhan, kita harus bisa melepaskan segala kedagingan kita. Jadi kita harus bisa Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Untuk melatih kita meresponi bagaimana kesulitan yang harus kita hadapi. Apakah kita tetap di dalam hadirat Tuhan, atau apakah kita menjauh dari Tuhan? Seakan-akan kita peduli lagi dan kita mencari jalan kita sendiri. Saya pun banyak Bapak Ibu semua sahabat Tuhan mengalami proses dalam kehidupan saya. Sampai hari ini pun saya merasakan saya harus terus mengalami proses tersebut itu. Karena saya percaya, saya merasakan bahwa dalam setiap kelemahan saya akan selalu dekat dengan Tuhan. Dalam setiap kelemahan saya, kemuliaan Tuhan tampak di dalam hidup kita. Coba ya, kalau saudara-saudara kalian, Bapak Ibu semua bayangkan, kalau coba hidup kita terjadi apa-apa, hidup kita baik-baik saja, hidup kita juga sesuatu yang ya monoton lah ya, tidak ada terjadi apa-apa, kita cukup, serba berkecukupan, hidup kita serba berkelimpahan, apa yang kita inginkan didapatkan. Apakah kita bergantung dalam Tuhan? Saya beritahu ya Bapak Ibu,
Tuhan ingin anak-anaknya selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi proses ataupun ujian yang Tuhan berikan untuk kita semua itu harus kita alami untuk kita mengalami pembentukan bersama Tuhan. Bila mana kita saat mengalami suatu masalah, suatu ujian dan cobaan, percayalah, semua itu akan baik-baik saja. Kita ingat, kita buka satu ayat lagi yang terakhir ya, untuk mengingatkan kita semua di dalam Yeremia, suatu firman yang luar biasa, firman yang sering kita dengar dan kita tahu. Yeremia 29 dan ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itulah sahabat Tuhan, saudara sekalian, rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah bahwa itu adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan susun untuk kita semua, untuk kita menyongsong masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Bukan suatu rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan. Saya percaya, sahabat Tuhan, dimanapun sahabat Tuhan berada, Bapak Ibu semua, kiranya biarlah renungan singkat ini dapat menjadi kabar baik bagi kita semua, untuk menguatkan kita semua. Terima kasih, shalom. Saya percaya biarlah melalui renungan ini dapat memberkati kita semua di acara konten kami di dalam View by Dikat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.